Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, pernah digosipkan melakukan perselingkuhan. Di antara mereka yang masyhur menggosipkan Aisyah radhiyallahu anha saat itu adalah Hasan bin Sabit, Hamnah bin Jahsy, dan Mistah bin Usasah. Sementara yang menjadi penyulutnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian dia pun bersabda, "Siapa yang membelaku terhadap seseorang yang menyakitiku?" Yang beliau maksud dengan orang itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu pun berdiri dan berkata, "Akulah yang akan membelamu, wahai Rasulullah. Apabila orang itu berasal dari kami, orang-orang Aus, maka kami akan membunuhnya. Apabila orang itu berasal dari saudara kami, orang-orang Khazraj, maka perintahkanlah pada kami untuk membunuhnya." Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pun kemudian berdiri dan segera membantah perkataan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Setelah itu Usaid bin Huzair radhiyallahu anhu berdiri dan segera membantah perkataan Sa'ad bin Ubadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menenangkan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul bahwa ini merupakan masalah yang besar. Sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, suku Aus dan Khazraj sepakat menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka. Maka dari itu, orang ini mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam pandangan mereka. Dialah yang kembali bersama sepertiga pasukan pada saat perang Uhud. Dalam hal ini, Nabi SAW tidak menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul karena sebuah maslahat. Menurut pandangan beliau, menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Muhammad mencintai Aisyah lebih daripada istri-istrinya yang lain, termasuk Juwairiyah, istri barunya yang cantik jelita itu. Muhammad mungkin menganggap Juwairiyah sebagai boneka baru yang menarik hati, tetapi Aisyah adalah istrinya yang tercinta. Istri-istri Muhammad yang lain juga tahu akan kasih sayang Muhammad terhadap Aisyah. Ketika Muhammad akan menceraikan Saudah karena usianya sudah terlalu tua, Saudah pun segera memohon pada Muhammad agar tidak diceraikan dan menawarkan waktu gilirannya ditiduri Muhammad untuk diberikannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tawaran ini ternyata disambut baik oleh Muhammad dan Muhammad tidak jadi menceraikan Saudah. Kemudian, Aisyah adalah anak perempuan yang cerdas, percaya diri, dan sangat sensitif terhadap apa yang bisa mengancam kedudukannya. Di suatu saat, Aisyah tidak ragu untuk mengakali istri Muhammad yang baru agar segera diceraikan oleh Nabi Muhammad. Aisyah menasihati istri baru ini untuk mengatakan, "Aku mencari perlindungan dari Allah terhadapmu." Di malam pengantin, akibatnya Muhammad menceraikan istri barunya itu, sedangkan Aisyah tetap tampil seakan tak berdosa. Kemudian, ketika Muhammad menunjukkan bayi lakinya yakni Ibrahim, tanggapan Aisyah adalah, "Bayinya tidak mirip dengan Muhammad." Dan ini seolah menyiratkan bahwa Maria bin Qubti'ah serong dengan lelaki lain sampai hamil. Di lain waktu, ketika Aisyah tahu bahwa Quran isinya tak lain dari penghalalan semua hasrat Muhammad, dia pun berkata pada Muhammad, "Kulihat Allahmu itu gesit sekali dalam mewujudkan semua hasratmu." Tiada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata sindiran pedas seperti itu.
tanpa takut dihukum kecuali Aisyah. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apakah yang sebenarnya terjadi di antara Aisyah dan Sofwan. Apakah Sofwan memang benar ketinggalan tentara, atau apakah kelambanan Sofwan mengikuti tentara Muslim memang sudah direncanakan? Beberapa ahli Islam menjelaskan Sofwan tidak mengikuti tentara Muslim karena sibuk mengumpulkan barang-barang peninggalan tentara, tetapi hanyalah asumsi karena tiada bukti sejarah tertulis. Aisyah adalah gadis remaja manja yang sadar betul bahwa Muhammad tergila-gila kepadanya. Dia sangat menikmati kedudukannya sebagai istri kesayangan Muhammad, dan dia tentu berusaha untuk mempertahankan kedudukannya dengan sangat. Di penyerangan terhadap Bani Al-Mustalik, Aisyah tentunya sangat tersinggung ketika mengetahui perhatian Muhammad beralih kepada Juwairiyah, wanita yang sangat dibencinya itu. Dari perbuatan-perbuatannya terdahulu, jelas tampak bahwa Aisyah bukanlah gadis yang menerima nasibnya dengan pasrah. Aisyah adalah gadis muda yang menyadari bahwa dia diperlakukan tak adil oleh suaminya yang berusaha lebih tua. Dia pun belum berpengalaman dan tak tahu bagaimana hubungan suami istri yang saling menghormati. Nasib Aisyah sangat buruk karena dia hanya boleh berhubungan dengan suaminya yang sudah tua dan tak boleh menikah lagi setelah suaminya nanti mati. Nabi Muhammad meminta umatnya untuk belajar separuh dari agama Islam kepada Aisyah. Memang betul bahwa Aisyah lah yang menyampaikan hadis-hadis jauh lebih banyak daripada istri-istri Muhammad yang lain. Kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan Aisyah adalah berhubungan dengan hubungan seks antara suami dan istrinya, dan ini merupakan jenis hadis untuk orang dewasa saja. Muhammad sering menghadapi masalah sulit. Dia adalah nabi yang berpengalaman dan tak tahu cara keluar dari kesulitan dengan mengeluarkan ayat-ayat ilahi nan sakti. Akan tetapi, dia ternyata tak berdaya dalam menghadapi gosip skandal Aisyah. Yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu saja. Kemudian, Muhammad menunggu sebulan sebelum menyatakan wahyu, sebab khawatir Aisyah akan hamil. Dan hal ini bisa bertentangan dengan isi ayat yang akan diwahyukannya. Jika Aisyah hamil, hal ini jelas membuktikan bahwa Aisyah telah berzina. Karena Muhammad tidak berhubungan seks dengan Aisyah sejak dia menikahi Juwairiyah. Setelah tiba di Madinah, Aisyah sakit dan hidup bersama orang tuanya yang merawatnya. Muhammad tidak bicara dengannya selama sebulan. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa Aisyah tidak pernah hamil setelah menikah dengan Muhammad selama bertahun-tahun. Dengan demikian, jika Aisyah hamil sekarang, maka hal ini akan menimbulkan banyak kecurigaan. Perselingkuhan Aisyah yang jelas merupakan hal yang membuat Muhammad gundah, merupakan masalah yang dapat ditanganinya jika hal itu merupakan masalah pribadi. Tetapi, keadaan jadi bertambah pelik karena berita perselingkuhan Aisyah telah menyebar ke seluruh kota. Tapi hal ini pun bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Andaikan saja Muhammad menyatakan wahyu ilahi yang menerangkan duduk perkara dan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad tentunya amat lega ketika Aisyah mengalami datang bulan lagi dan tidak jadi hamil. Dengan demikian, kehormatan Aisyah bisa kembali utuh. Muhammad lega karena terhindar dari beban berat, dan dia seketika menyatakan wahyu yang telah lama ia nantikan. Ada banyak pesan yang bisa kita petik dari kisah di atas. Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Al-Sirah An-Nabawiyah, bukunya yang terkenal itu, menuliskan bahwa rumor perselingkuhan itu adalah ujian terberat Nabi sepanjang hidupnya. Nabi sudah terbiasa dicaci maki, bahkan disakiti secara fisik. Tetapi kali ini berbeda, menyangkut harga diri dan perasaan sebagai seorang suami. Selain itu, membuat psikis Nabi Muhammad terguncang hebat. Jika bukan karena wahyu, hampir saja Nabi Muhammad membenarkan isu-isu itu. Sebagaimana manusia pada umumnya mengalami keraguan, bimbang, cemburu, galau, dan lainnya, Nabi pun juga merasakan hal yang serupa. Hal ini penting diketahui agar umat Islam tidak menggambarkan Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang lain dimiliki Tuhan. Di samping itu,
Kisah tersebut juga mengisyaratkan bahwa Nabi tidak bisa serta-merta menerima wahyu demi kepentingannya yang pribadi. Nyatanya, Nabi dibiarkan dengan kebingungannya selama kurang lebih 1 bulan. Andai saja wahyu bisa turun semau Nabi, beliau tidak akan segalau itu. Lebih jauh lagi, bahkan boleh jadi sejak awal diangkat menjadi Nabi, perjalanan dakwanya akan berjalan mulus tanpa rintangan. Selebihnya, kisah di atas mempertontonkan pada kita betapa dewasanya sikap Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha masih bisa tegar dan mengucap syukur pada Allah yang telah membelanya. Sebagian ulama berujar, bila Nabi Yusuf dibela Allah melalui bayi yang tiba-tiba bisa bicara, Maryam diberi pertolongan melalui putranya, maka pada kasus Aisyah radhiyallahu anha, Allah langsung yang turun tangan untuk menyelamatkan kehormatannya melalui wahyu. Kemudian, perkataan ini menyiratkan betapa istimewanya ibu kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.